Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk perkuliahan aplikasi komputer pertemuan ke-13. Ini topiknya Internet of Things. Terus di dalam eh, pertemuan ini membahas tentang Internet of Things. Jadi kalau kita mengilustrasikan kayak internet itu ada sesuatu dan hampir semuanya rata-rata bisa kita cari di internet. Jadi kalau ilustrasinya dalam sebuah rumah pintar atau smart home-nya, jadi kadang dari sebuah handphone, ya kita bisa eh, mengatur semuanya tentang ya apa-apa yang ada saja gitu kan. Kemudian ada beberapa item nanti yang akan kita dalami, yaitu tentang sejarah Internet of Things tersebut, kemudian atau IoT, IoT, definisinya, kemudian paradigma, kemudian referensi atau modelnya, kemudian kebutuhan, kemudian aplikasi bidangnya, jadi kemudian manfaat Internet of Things tersebut. Di antaranya manfaat Internet of Things itu memonitoring alam dan lingkungan, jadi aplikasinya ya. Jadi kayak lingkungan, umpamanya ada di Polda Riau dulu diciptakan aplikasi dashboard lancang kuning, itu bisa mendetek kawasan-kawasan kebakaran, jadi berbagai cara. Pengelolaan infrastruktur, juga banyak aplikasi yang digunakan untuk desain jembatan dan lain-lain, jalan, sensor peralatan ini lebih lebih eh, sensitif lagi, kayak sensor itu kayak kayak mau masuk ke mall gitu, parkirannya terbuka sendiri, tertutup sendiri, itu sensor. Bidang kesehatan, kalau bidang kesehatan ini sudah lama sebenarnya penggunaan Internet of Things ini. Kemudian otomasi gedung dan perumahan juga bisa menggunakan itu. Jadi kalau kita tengok di bukunya dan link bukunya, oh ini belum Bapak share apanya ya, PDF-nya, PDF materi, di pada PDF-nya temuan ke-13. Dan ini link bukunya. Jadi kalau link buku yang Bapak share ini ya nanti bisa diperdalam oleh mahasiswa untuk lebih mahir. Ya, kalau link namanya buku gratis, kadang ada halamannya memang yang tidak terlacak gitu, yang dibatasi halaman. Ini salah satu contoh bukunya. Nah, ini buku Internet of Things tersebut. Itu karangan Yudo Yudanto dan Abdul Aziz. Ini beberapa judul-judulnya. Dan di sini memang mengawali diulasnya tentang era industri 4.0 itu 4.0. Jadi ada industri yang
membutuhkan sekarang ini ya butuh teknologi, terutama kalau kayak industri itu teknologi pendukungnya ya bermacam-macam, mesin, mobile teknologi, cloud computing, ya cyber security, cognitive computing, RFID teknologi, Internet of Things. Nah, ini salah satunya adalah Internet of Things yang ada di sebelah sini. Nah, jadi untuk Internet of Things tersebut kan kita eh, jelaskan sesuai dengan aplikasi komputer atau materi perkuliahan kita tentang Internet of Things ini. Kalau sejarahnya, itu diperkenalkan oleh Kevin Ashton pada presentasi tahun 99 tuh. Di co-founder dari Auto ID Lab MIT. Itu RFID digunakan pada barcode detector. Jadi barcode-barcode itu kayak di waralaba atau minimarket. Nah, tit, 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 tit. Ya, gitu. Sekarang udah banyak digunakan di mana-mana. Termasuk untuk parkir gitu juga sekarang. Udah kita scan kalau kita masuk, gitu. Keluar kertas. Nanti kalau kita mau keluar, petugas itu tinggal scan barcode. Maka kan keluar nanti plat mobil kita, foto mobil kita itu di mesin mereka, kode. Jadi pakai barcode. Barcode itu sangat banyak manfaatnya sampai sekarang, terutama ya termasuk kalau nomor nomor ID pelanggan PLN saja kan kalau di kartu itu kan udah ada pakai barcode-nya. Jadi sekarang kita cukup scan gini ya, ini nomornya gitu. Kemudian definisinya bentuk penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial. Nah, jadi jika ditinjau dari standarisasi secara teknik, dapat digambarkan sebagai infrastruktur global untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, memungkinkan layanan canggih dengan interkoneksi baik secara fisik dan virtual berdasarkan apa yang telah ada dan perkembangan informasi secara teknologi komunikasi. Jadi ada orang bilang ICT gitu kan, kalau orang-orang Malaysia ya itu. Jadi penggabungan-penggabungan secara virtual, fisik dan virtual. Nah, jadi makin banyak eh, mencipta-ciptakan ini. Jadi paradigmanya itu seperti ini. Eh, kan ada beberapa eh, kayak everyday, eh, everyday object di luar Internet of Things itu. Jadi penggabungan-penggabungan itu akhirnya nanti terangkum dalam eh, Internet of Things tersebut. Karena nanti akan bersentuhan, umpamanya pemikiran komunikasinya atau communicating thing-nya, kemudian semantik teknologinya, mereka akan nanti ada suatu kalau ini diilustrasikan sebagai lingkaran tiga buah itu nanti Internet of Things itu berada pada aksiran yang di tengah itu. Jadi itu gambar konsep utama lahirnya Internet of Things tersebut. Nah, kalau ini ada referensi modelnya, ada 7 layer, ada tujuh layernya yang terlihat pada gambar. Jadi kolaborasi dan proses, kemudian aplikasi, kemudian data abstraksi, data akumulasi, kemudian edge computing, connectivity, dan physical device controllernya. Jadi referensinya kayak gitu. Jadi kayak ini ada physical device dan controllernya, jadi ada 3 bagian. Ada sensor, embedded system, gateway. Kemudian connectivity, perangkat komunikasi yang menghubungkan antara perangkat fisik dan edge computing bisa berupa 4G, Wi-Fi, dan yang lain-lain. Jadi ini yang bagian eh, kalau pertama tadi physical device dan controllernya, kayak kontrol tadi pakai sensor gitu kan. Kemudian connectivity-nya ya butuh internet. Kemudian edge computing-nya ya menangkap dari sensor ke layar
data dipersiapkan untuk dapat disimpan dan menjadi suatu database seperti tempat parkir zaman sekarang yang udah modern, kita masuk ke mall atau rumah sakit, kita masuk, kita tekan tombol, keluarlah barcode, barcode, kemudian ada pengaruh sensor. Nah, itu nanti eh, data mobil kita tuh kayak foto plat mobil kita tuh nanti keluar di tempat kita keluar dekat parkir itu. Kita cuman ngasihkan kartu apa kertas kita pertama masuk dengan barcode yang ada di kertas itu mereka tinggal scan, nah, maka data mobil kita itu sudah keluar di sana. Jadi jadi itu pemanfaatannya. Kemudian data akumulasinya. Jadi pada datanya itu digunakan bisa berupa SQL dan NoSQL. Nah, jadi penyimpanan data itu orang programming yang agak lebih paham. Nah, nanti itu datanya ya. Nah, kemudian data abstraksinya mengatur aliran data dari sisi server atau cloud-nya, di mana data yang masuk akan diarahkan menuju ke tempat penyimpanan atau diarahkan ke tempat lain seperti visualisasi, machine learning, atau lain-lainnya. Kemudian aplikasi. Nah, ini yang aplikasi ini ya sama dengan metode atau pelajaran kita sekarang, aplikasi komputer. Kontrol sistem untuk mobile aplikasi juga bisnis intelijen dan analisis, di mana data diolah dengan machine learning untuk mendapatkan klasifikasi cluster dan juga peramalan data. Jadi kolaborasi dan proses. Jadi kalau informasi atau personal dapat melakukan satu hal berdasarkan data yang diterima, proses bisa dilakukan sebagai feedback. Proses itu maksudnya kalau kalau ada sensor ke tempat parkir atau dimasuk ke jalan tol, kan kita scan e-money kita atau kartu e-money kita, gitu kan. Nah, maka pintu parkirnya akan terbuka. Kemudian setelah kita lewat, pelangnya itu tertutup sendiri. Nah, itu tandanya ada sensor dan itu akan namanya proses dari semua itu memberikan feedback. Jadi feedbacknya akhirnya pintunya tertutup lagi gitu. Nah, kemudian untuk kebutuhannya sensor, keamanan, keamanan ini kalau kalau di bank umpamanya kan aplikasi-aplikasi kayak mobil atau Brimo itu security-nya keamanannya harus ekstra kuat. Kalau nanti dijebol orang nanti acak-acak tabungan orang di dalam rekening itu dibuatnya nanti. Kalau sempat dijebol orang kan. Jadi kalau ada salah satu subjek untuk serangan siber yang dapat merusak infrastruktur yang penting seperti suplai air, airport, jembatan, dan dam air, nah keamanan dibutuhkan dalam 4 level. Jadi kalau alat ini namanya kalau ada alat vital negara kayak tempat pertahanan keamanan, umpamanya. Itu memang pengamanannya pertama itu database, pengamanan untuk komunikasi dan pengamanan dalam lingkungan yang dieksekusi, termasuk karyawan-karyawannya tuh itu memang dipantau betul. Jangan-jangan dia nanti mencuri data kan, itu bahaya, memang rentan memang. Jadi pengamanannya harus 4 level, bisa-bisa saja lebih. Ini database ini ya kalau sempat diambil orang ya bisa-bisa dia mengoperasikan sesuatu, itu yang lebih bahaya. Kemudian fault tolerance. Jadi kunci penting dalam elemen infrastruktur membutuhkan fault tolerance yang berfungsi apabila terjadi kejadian seperti bencana alam atau masalah listrik. Nah, jadi kalau kalau memang ada bencana juga ini juga Internet of Things juga berperan. Nah, kemudian energi harvesting. Banyak peralatan yang memakai teknologi IoT ini akan ditempatkan di lokasi yang belum terjamah listrik secara penuh. Dalam lingkungan seperti ini, sensor harus memiliki mekanisme untuk menjamin bahwa alat akan terus beroperasi selama 10, 15, atau 20 tahun tanpa intervensi manusia. Salah satu contohnya pengambilan energi bisa dilakukan dengan sel surya. Nah, ini kan sudah digalak-galakkan sekarang ya orang green energy. Baratnya banyak panel-panel surya sekarang sudah digalakkan kayak di Pertamina saja yang memproduksi minyak, mereka sudah digalakkan menggunakan panel surya dari pengambilan dari matahari.
Nah, ini contoh ini kebutuhannya kayak sensor, keamanan, energi harvesting, fault tolerance, konektivitas, mesh network device-nya. Kalau ini kalau umpamanya kayak pengeboran minyak di Pertamina di mana-mana itu kan itu sangat banyak yang terlibat. Komunikasi sensornya, backend cloud-nya, kemudian pengelolaan ya energinya, keamanan, tersensor ya pakai sensor. Banyak banyak alat-alat yang pakai sensor ya kayak eh, pompa-pompa minyak itu banyak sekali teknologi yang terlibat atau IoT-nya yang terlibat. Kalau konektivitas eh, sensor yang lambat dan juga cepat. Jadi sebagai contoh untuk memperjelas yang dimaksud, sensor yang cepat apabila satu kamera CCTV menganalisis secara real time satu video apabila terjadi kecelakaan. Tetapi apabila tidak ada kecelakaan, maka tidak ada yang dikomunikasikan di cloud-nya. Pada kondisi ini sensor bisa disebut sebagai sensor yang lambat. Kalau sering wallet, nah, kalian tahu kan kalau di bagian sapi api banyak wallet tuh. Wallet kadang-kadang pencurinya bisa tertangkap. Nah, mereka kadang-kadang menggunakan sensor apabila dalam sensor itu dia melacak ada manusia yang datang atau masuk ke ruangan atau ke tempat itu langsung ada pesan atau notifikasi atau alarm ke bosnya. Bosnya kadang tadi mana-mana tadi Bagan, waletnya di Labuan Tangga, maka kelihatan langsung bosnya cek nampak di video CCTV-nya itu. Oh ini wallet saya lagi dicuri orang, nah, langsung mereka hubungi polisi, nah, maka sering pelaku pencurian wallet itu tertangkap. Itu salah satu manfaat dari IoT ini. Jadi karena ada teknologi, ada sensor, kemudian pengelolaan karena banyak sensor yang ditaruh pada jarak berjauh-jauhan, jaringan IoT harus mempertimbangkan cara untuk mengelola peralatan itu dari tempat jauh. Ini termasuk melakukan pembaruan sistem profil, algoritma, dan parameter utama dalam pengelolaan. Kemudian ada mesh network device-nya. Ada alat yang bisa berbicara antara satu sama lain tanpa harus melewati jaringan backend-nya, berbagi data dan komunikasi. Itu tambah canggih tuh. Kemudian didukung oleh aplikasi programming interface-nya atau API-nya yang terbuka untuk menciptakan servis yang lebih baik. Bahwa dataset yang bisa diciptakan dari alat yang menggunakan jaringan IoT bisa berjumlah sangat besar. Banyak data ini akan disimpan tanpa dianalisis dan IoT harus memiliki akses untuk data yang bisa disebar. Kemudian backend penyimpanan dan cloud-nya. Kemudian komunikasi jaringan sensor, scalability, kemampuan melacak alat. Nah, seiring perkembangan zaman, maka alat yang terkoneksi ke jaringan IoT sebaiknya memiliki kemampuan untuk dilacak di dunia nyata. Mana tahu kalau dicuri orang kan? Nah, kemudian aplikasinya, ini aplikasinya diartikan internet yang menghubungkan antar cing, di mana cing di sini berarti informasi seperti metadata. Aplikasi IoT ini bisa diproses menjadi berbagai macam kegunaan, seperti ini Internet of Things-nya, smart home atau smart building, uh, yang kemudian keamanan bagi pemiliknya, identifikasi bagi staf atau pasien, melacak aset dan inventory, menghemat biaya dan waktu, uh, untuk memberitahu ada polusi, kayak umpamanya tingkat pencemaran udara di depan kantor wali kota Pekanbaru yang lama itu biasanya ada tuh. Ini tingkat pencemaran udara kita sekarang sudah segini katanya. Itu sering tuh. Ada dibilangnya angkanya di situ kan. Nah, itu namanya eh, dia memberi tahu gitu. Kemudian ada utilitiesnya, ada mobilenya, environmental monitoringnya. Kemudian kalau kita bicara manfaatnya, eh, karena perangkat dikontrol dari jarak jauh dengan internet, maka hal tersebut menciptakan peluang untuk langsung menghubungkan dan mengintegrasikan dunia fisik ke sistem berbasis komputer menggunakan perangkat sensor dan jalur internet. Yang seperti Bapak bilang tadi, kalau CCTV kita mau tengok biasanya mutarnya dari DVR-nya itu atau decoder CCTV itu kalau sekarang karena sudah terkoneksi ke internet,
Nah, orang tinggal mantau dari mana-mana saja, asalkan memiliki linknya kan. Nah, itu maksudnya. Jadi manfaat internetnya memang nyata sekali. Kemudian improvement customer engagement-nya, teknologi optimasinya, reduce wastage-nya. Nah, kemudian ini beberapa penerapan ya. Nah, ini penerapan ini penting. Monitoring alam dan lingkungan. Nah, bisa melihat kondisi air secara real time di waduk, mamanya kayak PLTA. Nah, itu apabila memang di monitoring pakai Internet of Things-nya harus membuka pintu karena airnya terlalu banyak, ya harus buka pintunya 5 atau apa. Jadi ada analisis-analisisnya untuk debit airnya kayak di PLTA Kota Panjang itu. Kalau dibuka mamanya 5 bisa menyebabkan banjir di bawah kan, tapi memang perintah dari monitoringnya itu melalui IoT itu ya memang harus dibuka. Kalau tidak di bagian hulu yang banjir kan gitu. Nah, kalau umpamanya irigasi, umpamanya bagi petani untuk informasi debit air masih banyak atau tinggal sedikit. Nah, di laut, maksudnya sumber air nih, kalau musim kemarau kan kadang-kadang air untuk irigasi itu udah mulai habis gitu, kekeringan. Di laut sebagai mitigasi bencana ke para pelaut atau nelayan, kayak umpamanya ada musim angin kencang, nah dilarang tuh nelayan melaut. Diimbau BMKG juga menggunakan sistem Internet of Things ini. Mereka akan memantau dari satelit kayak mana kondisi cuaca. Nanti barulah dikasih tahu, umpamanya kalau lagi datang angin kencang itu nelayan diminta untuk tidak melaut. Untuk monitoring alam ya. Kemudian pengelolaan infrastruktur begitu juga eh, kayak seperti kereta api dapat dipakai untuk mendeteksi kondisi jalur kereta aman dilintas atau tidaknya, sehingga dapat membuka tutup palang pintu karena secara otomatis tanpa harus khawatir penjaga kereta api terlelap tidur. Jadi kalau umpamanya ada kereta api yang mau masuk perlintasannya sekian kilometer lagi atau sekian meter jarak sesuai ketentuan, dia sudah ada alat sensor. Cing. Nah, langsung pintu palangnya mengasih aba-aba, ting, 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 ting. Palangnya berangsur-angsur turun, orang dilarang melintas, baru akhirnya kereta apinya lewat dan orang aman dari kecelakaan atau ditabrak kereta api. Karena di kota banyak kereta api itu memang berseliweran dengan jalan raya, jadi udah berebut-rebut jalan memang. Nah, kalau tak ada pelang pengaman kayak gitu, dan kalau umpamanya dulu itu manual. Kalau kereta mau lewat, nah penjaga pintu kereta itu udah cepat nurun-nurunkan palang. Ya, kalau sekarang tidak lagi, sudah pakai sensor. Sekian sekian menit kereta itu mau lewat, pelangnya udah tertutup langsung, bunyi-bunyian tentang pertandanya itu ya sudah. Nah, itu menggunakan Internet of Things. Kayak kayak untuk di pelabuhan gitu juga untuk manifest ribuan barang dalam satu kapal dan kontainer sehingga data manifest dapat lebih cepat tersedia dan sangat memungkinkan untuk sistem monitoring pelabuhan yang berguna baik untuk operator maupun untuk pengguna. Kemudian sensor peralatan. Kebanyakan biaya konsumsi peralatan di pertambangan diukur berdasarkan kapasitas dan pengalaman saja. Dengan IoT, perusahaan tambang dapat mengukur peralatan mana yang BBM-nya sudah mau habis, berapa stok BBM di site, peralatan mana yang olinya harus diganti, dan lain sebagainya, sehingga dapat terukur secara cepat dan tepat. Begitu juga kalau di berbagai minimarket ya, itu kayak kita kan pakai sensor-sensor juga tuh. Nanti stok barangnya akan ketahuan mana barang yang mau habis. Sama lah kayak pengaturan BBM, stok BBM di sebuah pertambangan. Kemudian untuk di bidang kesehatan gitu juga. Nah, sebenarnya dengan internet sehingga lebih mudah pengawasan para dokter memantau kondisi pasien tanpa harus melakukan kunjungan ke kamar pasien sehingga biaya kunjungan ke dokter dapat berkurang. Bayangkan jika Anda dirawat di rumah sakit dan tiap hari dikunjungi dokter hanya diberikan senyum atau ditempelkan tangannya ke jidat, Anda harus bayar 200.000 setiap tindakan medis. Tentu hal tersebut sudah tidak diperlukan lagi jika rumah sakit diwajibkan melakukan sistem pengawasan pasien terpusat. Cukup data pasien yang dapat mengarah kritis saja yang real time dapat terus terpantau oleh para dokter bahkan saat mereka main golf sekalipun. Sehingga tanggung jawab moral para dokter juga dapat ditingkatkan. Ini selaras dengan revolusi mental.
Tapi terkadang sekarang memang masih terjadi kayak kayak hari raya gitu. Itu memang eh, kalau rumah sakit yang tidak menerapkan ini, kalau ada orang pasien masuk, itu yang susah tuh. Harus nunggu dokter masuk, Pak. Liburan hari raya itu kan kadang mau 2 minggu atau seminggu kan. Nah, kalau sakit kita waktu itu kayak penyakit stroke gitu kan, ya tidak dapat penanganan oleh dokter. Makanya terkadang kalau rumah sakit yang memiliki sistem terpusat dengan menggunakan koneksi internet dan yang lain-lain, kalau dokternya lagi main golf atau lagi liburan, dia tetap bisa ngasih masukan ke pasien, ngasih obat resep ke perawat melalui ya macam mana pasiennya coba tengok gitu, video call gitu kan, karena dia berada di luar kota mamanya itu bisa. Tapi kadang rumah sakit sedangkan yang biasa-biasa saja dia kadang repot dia kan, apalagi kalau yang sudah luar biasa kayak gitu, maka pelayanan kadang jadi berkurang baik. Tapi kalau yang menerapkan Internet of Things pasti akan lebih baik. Kemudian otomasi gedung dan perumahan. Jadi penggunaan elektronik rumahan yang memudahkan orang untuk berbagai hal, misalnya untuk monitoring penggunaan keborosan listrik, seperti kulkas, ya biaya listrik berjalan terus tidak terkontrol dengan aplikasi Home Management. Maka Anda dapat memastikan AC dan lampu di rumah Anda atau menyalakannya kembali sebelum Anda tiba di rumah. Ini ada juga nih aplikasi yang gini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini memang aplikasi-aplikasi ini memang tidak beredar luas di internet. Nah, ini programmer-programmernya biasanya kalau kita mau kayak program barcode untuk scan-scan di minimarket itu biasanya beli ke programmernya. Kita instalkan kita ke komputer kita atau dia nyediain komputernya, instalkan, nanti baru kita pakai. Yang untuk yang di rumah gitu juga. Jadi semuanya sistemnya eh, eh, telah terkoneksi dengan internet yang terutama itu aplikasi untuk monitoring alam dan lingkungan, pengelolaan infrastruktur, sensor peralatan. Memang bidang kesehatan, otomasi gedung dan perumahan. Memang kalau kita mahasiswa Arido, Internet of Things ini ya menurut kita apalah ya gunanya ya gitu ya. Tapi bisa-bisa saja dalam penyiaran Islam umpamanya nanti lama-kelamaan kan mahasiswa bisa menciptakan sesuatu yang arahnya lebih baik tentang tentang penyiaran Islam. Ya menggunakan ya bisa-bisa saja umpamanya nanti sistem pengamanan sepeda motor di kampus menggunakan sensor atau menggunakan kartu kayak di kampus-kampus lain kan kayak gitu. Kalau tak ada kartu mahasiswa itu, itu kadang nggak bisa keluar tuh. Masuk bisa kadang udah tak bisa keluar kan, atau tambah STNK atau segala macam, pokoknya sistem-sistem security namanya. Nah, kalau penggunaan internet, nanti net kita tempel kartu, pelangnya terbuka gitu. Kita pergi, ada alat sensor yang sudah mendetek kita pergi dari gerbang kampus, net tertutup sendiri dia pelangnya. Jadi kalau udah seperti itu, maling motor tuh payah tuh. Maling motornya memang akalnya panjang, tapi kalau udah berhadapan dengan teknologi, susah dia. Apalagi sistem-sistem kartu atau sensor-sensor atau pakai barcode atau pakai-pakai kayak kartu ATM itu kan. Nah, tempel gini, pelangnya terbuka, akses-akses masuk ke ruangan. Ada yang bertanyakan silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin Pak, Ya, tanya Pak. ya Walidu, Akmal. Eh kan sekarang semuanya rata-rata internet seperti apapun itulah sekarang internet. Hmm. Kalau kayak kita di kampung-kampung ini kan nggak semuanya paham internet. Itu gimana itunya Pak? Maksudnya dalam itu tuh kita ngasih taunya ke orang yang gaptek gitu Pak. Dia begini, jangankan di kampung kayak di Pekanbaru Api, di Pekanbaru kemarin menerapkan
kalau naik mobil Transmetro Pekanbaru itu, tahu kalian mobil Transmetro Pekanbaru kan? Iya Pak. Nah, nah, kan sempat beberapa bulan yang lalu pembayaran kan lewat melalui QRIS, kan barcode juga tuh namanya. Nah, berarti kan sudah mulai menggunakan di internet opsinya kan. Jadi ternyata penumpangnya banyak yang tak paham, banyak yang tidak punya kartu. Bisa juga digesek kan, pakai kartu e-money BRI, mau kan? Atau kalau yang dari HP ya scan QRIS. Yang numpang tuh kan orang tua-tua, yang dagang-dagang sayur, yang dagang ini. Wah, intinya kalau disuruh itu, saya tak paham katanya. Dia bayar kok bayar cash juga akhirnya. Lama-kelamaan, ya dalam belakangan bulan terakhir ini itu dibatalkan sama pemerintah. Pemkot Pekanbaru kembali ke karcis kayak biasa lagi kan. Karena memang jangankan di Bagan Siapa, di Pekanbaru aja menerapkan itu tuh masih sulit. Ya kan? Nah, bisa Wali Zu Akmal menggambarkan bagaimana itu Pak. Ya kalau memang tidak bisa diterapkan di lingkungan yang kita maksud, ya untuk apa diterapkan kan? Akan merepotkan orang. Banyak ada tuh mahasiswa saja kalau diwawancara kadang pendapatnya tentang scan pembayaran barcode Transmetro Pekanbaru itu mengeluh dia. Jangankan orang-orang tua yang tak paham sama sekali, mahasiswa yang paham aja dia ngeluh juga. Karena kadang-kadang kita tak punya kartu apanya katanya. Kartu Imani Brimonya ya kadang kan dia hanya kerjasama dengan satu bank. Kadang kita punya kartu yang lain nggak diterimanya kan. Maksudnya Imani itu kalau dia pakai scan-scan kita pakai Brimo umpamanya kita scan dari HP kita kan. Pakai scan gitu. Terbayar 4.000 kita okekan dari HP kita. Kan masuk langsung tuh. Nah, dia kalau petugasnya tuh langsung keluar printnya. Nin. Nah, kita udah bayar 4.000 dikasihnya sobekan kertasnya. Itu bukti kita udah bayar. Tapi tidak berlangsung lama. Akhirnya sampai sekarang dikembali ke manual lagi. Nah, itu maksudnya ya. Dapat maksud Bapak? Jangankan di kampung, di kota aja tak bisa diterapkan teknologi itu secara maksimal. Itu sebenarnya kalau eh, kalau memang itu berhasil, coba seandainya orang Malaysia tiba-tiba main ke Pekanbaru, naik dia Transmetro, nanti dia pulang ke negaranya, dia akan bercerita, wih, di Pekanbaru Indonesia itu ya katanya, kalau Transmetronya saja katanya, sudah pakai scan-scan, udah canggih rakyatnya katanya kan. Ah, dia tak tahu aslinya macam mana kan. Nah, sebenarnya faktanya akhirnya kembali ke pakai karcis biasa. Jadi connect Transmetro Pekanbaru tuh ya terpaksa sobek-sobek karcis lagi, bayar 4.000, 4.000. Ya manual kayak biasa lagi. Ya mau ngapain lagi kalau Wali Zul Akmar bertanya mau ngapain Pak? Kalau memang masyarakat tidak mampu ya nggak bisa dipaksakan. Itu jawabannya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang masih bertanya. Udah, Wali Zul Akmal. Eh Gimana ya Pak ya? Enggak kan kadang kayak sistem sekarang yang dibuat apalagi contohnya kan saya kerja di security migrasi nih Pak. Ada namanya sekarang daftar paspor itu melalui M-Paspor atau aplikasi internet. Mm-mm. Eh, itu kan memang sudah keharusan dari negara, ya Mm. kan? Dan semua itu banyak yang nggak tahu juga Pak atau banyak yang nggak paham. Mm. Apa eh, mengedukasikannya gitu loh Pak? Maksud saya itu gimana mengedukasikannya gitu loh Pak, biar biar paham atau gimana gitu. Itu tuh sebenarnya ahli komunikasi manapun, di wilayah manapun di Indonesia ini, dia pengetahuan masyarakatnya tidak sama. Kalau Bapak berkata cara mengedukasikannya belum bisa. Kalau itu kalau analisis Bapak ya. Karena jangankan orang yang tidak tahu internet, Bapak aja kadang kemarin menggunakan aplikasi yang Walidul bilang itu bingung Bapak. Jangankan orang lain lagi, tapi akhirnya bisa juga, tapi rumit memang. Nah, apalagi ibu-ibu segala macam yang tak ngerti, pasti orang juga disuruhnya kan? Orang lagi, jangan-jangan jumpa calo lagi kan?
Nah, akhirnya maksud pemerintah itu baik, menghindari calo. Jadi orang dari handphonenya saja, ya itu yang Bapak bilang tadi. Strategi apapun tak akan bisa. Itu kalau jawaban Bapak ya. Karena sosialisasi, memang kalau masyarakatnya tuh kalau tak akan mengerti internet tuh, macam mana kita sosialisasi, tak akan mau dia mendengar. Nah, tapi kalau mereka sudah mau ada pergi, mau naik haji segala macam, mau tidak mau dia kan entah ada orang yang menolongnya dari kemana, nah, itu intinya tuh. Tak ada tuh omong kosong semuanya kalau masyarakat tuh paham teknologi itu tak ada tuh. Orang bantu banyak tuh. Apalagi yang tua-tua itu, mana paham dia? Mau umroh orang apa kan? Tak ngerti mereka. Kalau tak biro yang nyelesaikan tak selesai itu. Ya kan, Wali Zul? Siapa? Ya betul Pak. Berarti bisa Nah, dibilang eh, Kementerian Teknologi kita kurang paham itu Pak ya. bukan. Negara kita ini kan mau meniru negara lain. Pengen sederajat tentang itu. Tapi penduduknya sebenarnya belum bisa menerima itu. Belum ukurannya kita. Tapi kita harus mencoba. Jadi siapa yang bisa ya bisa, yang tidak tidak. Jadi strategi apapun menurut Bapak ya menunggu saja lagi. Nanti generasi mungkin generasi sekarang itu udah bisa tuh. Karena generasi sekarang ini dari anak-anak sudah jago HP semua kan. Nah, itu Bapak yakin kalau 20 tahun ke depan itu yang tidak pandai teknologi itu malah dipertanyakan lagi. Ini waktunya tinggal sedikit nanti kita perkuliahan yang ini habis nanti join lagi materi yang selanjutnya ya. Ini udah mau habis nih waktunya. Ada lagi Wali Zul? Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, jadi kalau itu jawaban Bapak tuh. Apapun strategi takkan bisa. Itu jawabannya tuh. Hanya menunggu lagi. Pasrah dengan